Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di kelas Nahwu Dasar di pertemuan ke-15 Pak ya. Dan untuk pagi ini kita sudah masuk pada tawabi bagian ketiga. Jadi kemarin kita sudah tahu tentang tawabi ada berapa macam. Tawabi ada berapa macam Pak kemarin? 4. Ada 4. Ya apa saja Pak? Naat, Naat, atof, taukid, badal. Naat itu apa sih? Naat ya secara makna harfiah lah. Apa naat itu? Pengikut. Ya lebih pada apa? Ikutnya tujuannya apa? Tujuan naat itu ikut Menjelaskan. ya. Untuk menjelaskan sifat man'ut. Sifat, oke. Mensifati. Kemudian dibagi berapa pembagiannya? 2. Dua sifat. Ya, apa pertama? Naat hakiki. Naat Sababi. Cobalah nanti saya simpulkan terakhir pada pertemuan ini Pak menggunakan rumus slide yang saya kemarin itu siapa yang nanya itu dulu kan pakai itu Pak Sunario kan pakai slide itu. Itu sebenarnya lebih cocok ke orang tua Pak ke apa namanya kalau yang mau pendek-pendek makanya saya minta ini saya serba repot juga mau dikasih yang slide misalnya. Ada yang kurang kurang lengkap, repot juga. Kemudian kalau dikasih terlalu lengkap seperti ini terlalu rinci nanti pusing. Jadi nanti saya silakan seperti ini Pak solusinya Pak. Kalau sampean itu targetnya mengajar, berarti gunakanlah rumus ini karena ini agak lengkap Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk sekedar baca gunakanlah apa ringkasannya. Nanti saya akan coba ringkasan. Misalnya naat. Sampai nggak usah tahu isim yang ikut pada dari segi ikut nakiroh ma'rifatnya, i'rabnya, mu'annas mudzakarnya. Itu kan teknisnya, Pak. Jadi sebenarnya kayak tadi, naat itu apa? Naat itu ya sifat. Tujuannya ikut pada man'ut untuk menjelaskan sifat. Naat itu ada hakiki itu adalah mensifati man'utnya. Ya, man'utnya. Kalau sababi yang berhubungan dengan man'ut, ya selesai, Pak. Ya. Coba nanti saya akan coba mereview rumus yang pakai slide itu. Slide. Oke. Sekarang masuk pada taukid. Jadi taukid ini paling mudah, Pak. Dalam tawabi dan itu jarang. Taukid itu. Taukid itu adalah sampean harus menghafal nanti lafaz-lafaz taukid. Jadi taukid itu adalah ikut pada muakatnya atau lafaz-lafaz yang ikut pada muakatnya. Untuk apa? Untuk ya taukid tujuannya tidak lain untuk menguatkan, kira-kira seperti itu. Untuk menguatkan. Contohnya apa? Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid. Nah, Zaid biar kuat bahwa yang datang itu benar-benar Zaid. Bahwa yang datang benar-benar Zaid, maka ditegaskan dengan nafsuhu, dirinya Zaid. Seperti itu loh. Memang benar-benar Zaid yang datang, bukan perwakilan. Iya, bukan perwakilannya, bukan anaknya. Nah, kalau hanya bilang datang Zaid, ya kan bisa kemungkinan perwakilannya, asistennya, dan lain sebagainya. Oke. Baik, kemudian apa namanya kan seperti ini Pak, biasanya kan. Misalnya Pak Sunario punya acara yang diundang bupati, yang saya hormati, kan tetap yang dihormati bupati ya. Bupati, kemudian ditegaskan seperti itu loh. Ditegaskan biasanya kalau
kalau yang datang itu penggantinya, yang saya hormati bupati titik-titik misalnya, atau yang mewakili seperti itu loh. Jadi kalau sudah ada kata nafsuhu itu ya gak usah ada yang kata mewakili, berarti itu memang benar-benar orangnya seperti itu loh. Ya Zaidun nafsuhu. Nah, untuk lafaz-lafaz taukid ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ribet Pak Sunaryo semuanya, Pak. Jadi lafaznya itu sudah tentu pada nafsun, ainun, kulun, dan yang banyak itu adalah kulun Pak ya. Jami'un, amatun, kila, kilta. Ya ini tambahan Pak. Biasanya kalau di jurumnya itu hanya nafsun, ainun, kulun, mau 4 ini ya. 4 ini. Nanti ajma'u itu ada yang disamakan yaitu akta'u, abswa'u. Namun ya sampai saat ini kita masih belum ketemu kan. Mana adakah di Al-Qur'an yang abswa'u. Jadi ya sudah itu mungkin yang perlu diketahui ya. Walafzuhul masyhuru fihi arba'u, ini nafsun wa ainun summa kullun ajma'u. Ya. Ada berapa macam-macam taukid? Yaitu 2. Jadi caranya mentaukid itu sebenarnya kalau kalimat isim dengan 2 cara, Pak. Bisa menggunakan lafaz taukid, bisa mengulang-ulang lafaz yang sama. Ya. Jadi 2 solusinya ini bicara tentang isim. Tapi kalau selain isim banyak kan taukid, bisa menggunakan apa, Pak? Semuanya, Mbak. Inna. Nah, gunakan inna, anna, apalagi bisa menggunakan kod, bisa menggunakan lamul muzalaqah, laminal mursalin misalnya. Banyak ya, banyak untuk menggunakan perangkat taukid itu banyak. Ini yang kita bicarakan adalah seputar isim. Jadi caranya adalah menggunakan lafaz-lafaz yang memang dibuat untuk taukid, yaitu nafsun, ainun, kulun, ajma'u atau jami'u. Contohnya apa? Wa juludul maitati, dan adapun kulit bangkai, kulluha. Nah, di sini ditegaskan kulluha, semuanya tanpa terkecuali. Itu. Tapi yang namanya taukid bisa juga nanti dikecualikan kan? Ya. Illa jildal kalbi wal hinziri misalnya seperti itu. Jadi sebagai penegas bahwa kulluha, semua tanpa terkecuali seperti itu. Semuanya sebagai penegas. Berarti Kemudian kenapa Pak? Ikutnya kulut, berarti ikutnya juludu itu. Iya Pak, karena ini yang dimaksud kulluha, semua kulit, bukan semua bangkai, semua kulit. Paham Pak ya? Paham. Jadi ya sudah itu Pak, mau apa lagi? Bahwa itu saja. Terus kalau lafad, kalau taukid lafzi Pak, itu mengulang-ulang lafad ya. Mengulang mengulang lafad yang sama. Misalnya ja'a Zaidun, Zaidun ya. Datang Zaid, Zaid. Tapi kalau sekarang itu beda ini dengan tipu ya Pak ya. Tipu apa, atau memang keliru keliru nulis, misalnya diulang 2 kali, saya pergi ya, itu beda. Ini memang sebagai penguat saya. Coba contohkan Pak taukid lafzi dalam bahasa Indonesia. Pak, silakan Pak, Mbak semuanya. Adakah contoh taukid lafzi dalam bahasa Indonesia? Apa? Kalau saya membaca dengan terbata-bata, Kenapa? kalau saya membaca dengan terbata-bata gitu, sama nggak? Oh bukan itu Pak, itu lafaz. Kalau bukan Pak, bata, bukan pengulangan itu Pak. Maksudnya memang kalimatnya Pak ya, yang diulang. Ayo Pak, semuanya, Pak Miftah. Sangat-sangat keren. Sangat bagus ya. Apalagi?
Sahur, sahur. Itu loh, Pak. Suka-suka saya gitu. Beda, Pak. Suka kan beda, Hmm. Pak. Itu memang kalimatnya, Beda ya? Pak. Coba kalau tanya ke ahli bahasa, enggak itu, Pak, bukan, Pak. Bersungguh-sungguh minta. Bersungguh, sungguh. Enggak, ini memang rangkaian bersungguh kan enggak ada, Pak, bersungguh, Pak. Saya bersungguh. Oh. Ini memang lafadznya itu sudah sempurna dengan menyebutkan satu kali, Pak. Jadi kalau terbata, ya nggak bisa, Pak Sunario, kayak tadi bersungguh. Ini memang kalimatnya itu disebutkan satu kali sudah sempurna. Sahur, sudah. Nah, sebagai Sahur-sahur. taukid, sahur, sahur, sahur. Bakso, bakso, bakso lewat itu kan sebagai penegas bahwa ini bakso, bakso, Iya. bakso, bakso. Apalagi yang tukang tes mic itu satu tes 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 itu sebagai penegas ini enak sudah enggak apa Halo. sudah enak. Kenapa? Kenapa? Paham itu, Pak, ya? Kalau bahasa. Iya, iya. Baik. Nah, untuk taukid coba kita perhatikan di sini untuk taukid apa saja ketentuan-ketentuan yang dapat pada lafadz taukid, yaitu nafsun ainun ini, Pak, ya. Jadi nafsun ainun lafadz taukid yang digunakan untuk muakkad yang berupa mufrad. Jadi misalnya kalau Zaidun apa tadi? Nafsuhu. Jika muakkadnya berupa jamak bagaimana? Misalnya jamak, Pak, ya. Jama'an nisa'u, ya. Jadi kalau mufrad itu Zainabu, ja'at Zainabu, maka gunakanlah nafsuha. Tapi kalau perempuannya banyak, ja'atin nisa'u, maka ya jangan menggunakan nafsuhunna atau nafsuha, tapi gunakanlah anfusuhunna. Anfusuhunna. Kemudian kalau amatun kullun jami'un lafadz taukid yang digunakan untuk muakkad yang bermakna jamak atau mufrad, bermakna syumul. Ada jenis-jenisnya, contoh akal turraghifah. Jadi roti itu memang mufrad, ya. Mufrad tapi bermakna tahu isim jamak namanya sampean, Pak? Pernah dengar istilah isim jamak? Isim jamak itu, Pak, secara lafadz dia mufrad, Pak. Coba, misalnya seperti ini, Pak. An-nas itu mufrad apa jamak? Saya mau tanya. Bentuknya. Jamak. Mufrad. Secara lafadz mufrad. Oke. Paham? Karena ini ada jamak taksirnya unasun. Jamak taksirnya unasun. Unasun yatatahharun. Ya, jadi kalau ja'ah ini rofa menggunakan dhammah karena isim mufrad. Tapi secara makna dia mempunyai banyak jenis. Maksudnya di bawahnya itu banyak yang nas itu. Ya kan? Maka disebut dengan isim jamak, Pak. Manusia. Ya, namanya apa? Isim jamak. Jadi kalau mufrad nanti mufrad tapi bisa mempunyai makna jamak seperti ini, itu menggunakan lafadz kullun atau jami'un atau amatun. Ya banyak, bukan itu saja. Coba apa lagi? Bukan hanya manusia, tapi juga HP misalnya. HP itu mufrad tapi maknanya banyak, ya kan? Maksudnya banyak itu banyak jenisnya loh, Pak. Ada Oppo, ada apa lagi? Vivo, ya, Samsung dan lain sebagainya. Itu namanya isim jamak. Jadi kalau mau mentaukiti menggunakan lafadz kullun jami'un amatun. Tapi ini bukan tugas kita, Pak Sarjo, semuanya. Ini tugasnya musonif nih. Tugas kita hanya membaca. Iya. Kalau sudah bisa membaca nanti lancar ya
Serahkan. Oke, kemudian berikutnya adalah kila dan kilta. Ini jarang, namun ya ada. Nah, digunakan untuk muakkad berupa tasniyah. Yaitu kalau hadarar rajulani maka dikuatkan dengan kilahuma, keduanya seperti ini. Dan di i'rab sebagaimana isim tasniyah kila itu. Kilta kada kasnaini wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Kilta kada kasnaini wasnataini kabnaini wabnataini yajriyani. Terus lafaz-lafaz taukid di atas wajib mudhaf pada dhamir ya, yang kembali pada muakkad. Jadi misalnya ada kila, harus ada, jangan hadar jualani kila, nggak boleh, harus ada kila huma. Kemudian akal turrawifa amatan, nggak seperti itu, amatahu, kecuali yang nggak usah pakai dhamir itu ini Pak, ajma'ina jam'au ajma'u wa ala alihi washabihi ajma'in, seperti itu biasanya ajma'in. Oke. Nah ini yang penting, bahwa takutnya sampean nanti ketika ketemu dengan nafsun ainun. Nah, tadi kan ada kata nafsun ainun, itu yang umum kan. Nah, kulun ajma'u, ya memang empat itu yang umum, nafsun ainun kulun ajma'u. Nah perlu diperhatikan bahwa lafaz taukid di atas jika tidak berfungsi sebagai taukid, baik karena tidak memenuhi syarat atau karena lainnya itu dibutuhkan di i'rab sesuai apa, di i'rab lainnya Pak. Jadi dia lebih pantas di i'rab atau dibutuhkan menjadi i'rab lainnya. Maka cara membacanya atau mengi'rabnya itu sesuai dengan amil. Coba Pak, saya mau tanya di sini, ainani itu diambil dari kata ainun kan Pak? Ainun. Ainun. Ainani berarti tasniahnya dua mata atau dua sumber. Maka dikatakan fihima, di dalam keduanya ainani, terdapat dua mata air tajriyani yang mengalir keduanya. Ya paham Pak ya. Sehingga kalau sampean berarti kalau nafsun itu pasti taukid, enggak seperti itu maksud saya Pak ya. Rabbana zalamna anfusana. Ini kan jamak dari nafsun, anfusana. Ya ini bukan taukid. Ya Allah, walamna, kami telah zalim. Kami menzalimi anfusana, kepada, ini maf'ulun bih Pak. Ya, maf'ulun bihi. Jadi bukan taukid, kira-kira seperti itu. Ya, itu diantaranya. Jadi ya intinya nanti menyesuaikan Pak. Ayo Pak, ada yang mau ditanyakan? Pak, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Belum Ustaz. Oke. Oke Pak. Kemudian lafaz taukid di mana lah? Sekarang kalau memang nggak ada langsung pada badal. Jadi intinya kalau taukid Pak, ya memang sesederhana itu, mau diribetkan Pak kan? Nggak usah. Berarti kalau yang nggak ribet ya nggak usah kita persulit, kita sesuai dengan apa adanya. Yaitu lafaz-lafaznya cuma itu saja. Kemudian ya di kitab nggak terlalu banyak. Nah, ini yang mungkin banyak, Pak, kalau yang ini. Apa yang dinamakan badal ini yang tawabi terakhir dan sekaligus ini penutup. Badal itu apa? Badal itu secara harfiah apa? Pengganti. Pengganti, Pak, pengganti. Ganti ya. Ya kan disebut badal karena mengganti. Itu yang disebut dengan badal, sebagai pengganti baik secara keseluruhan atau sebagian dari mubdal minhunya tanpa menggunakan huruf ataf. Jadi sebenarnya untuk
apa ya, untuk badal dan atof itu ya hampir mirip Pak, sehingga nanti atof bayan dan badal kulli minal kulli itu sama persis, nggak ada bedanya. Nah, jadi badal itu adalah sebagai pengganti baik dari secara keseluruhan, secara utuh atau hanya bagian saja. Nah, atau hanya dari bagian, baik itu bagian darinya atau yang berhubungan dengannya. Itu kan bagian juga. Baik, tanpa menggunakan huruf ataf. Contoh, wa mashu jami'il udhunaini. Di antara sunnah wudu adalah mengusap Seluruh. seluruh kedua telinga. Nah, kemudian di sini ada namanya badal, Pak, sebagai penegas ya, bukan penegas. Penegas itu taukid ya, sebagai pelengkap untuk menjelaskan hukum. Hukum itu keberadaan, seperti itu loh. Hukum itu apa? Keberadaan. Keberadaan maksudnya, maksud dari dua telinga itu apa? Nah, biar lebih jelas lagi, maka dibadali dengan zahirihima. Oh, bagian luarnya yang diusap, wa batinihima, dan bagian dalam dari kedua telinga itu. Nah, itu disebut dengan badal, Pak. Karena zahiri bagian luar dan bagian dalam itu adalah bagian dari telinga. Ini banyak betul, Pak, kalau berupa badal ini. Makanya dikatakan atawiul maksudi bil hukmi bila isim yang ikut pada yang dimaksud bil hukmi ya bertujuan dimaksudkan untuk menjelaskan hukum tanpa menggunakan huruf atau maka disebut dengan badal itu. Macamnya ada 5, yaitu badal kulli minal kullil. Kulli minal kulli. Kulli minal kulli. Ya, badal kulli minal kulli atau disebut dengan badal mutabik. Ada yang nyebutnya badal mutabik. Ya sama, kulli minal kulli itu keseluruhan dari keseluruhan, Pak. Mutabik itu cocok, berarti yang satu dan yang pertama dan yang kedua itu satu benda sama persis, gak ada kurangnya, seperti itu. Itu disebut dengan apa kalau dalam pembahasan ataf? Disebut ataf bayan namanya. Bisa disebut ataf bayan. Jadi badal yang kedua adalah badal ba'du minal kulli. Ba'du ini sebagian, Pak. Tidak utuh, tidak keseluruhan, tapi hanya bagiannya saja. Saya beli mobil, bannya misalnya. Saya beli mobil, bannya. Maksudnya ya bannya saja yang dibeli. Iya, ya jangan ditanya kan. Kok langsung gak ngomong langsung saja. Saya beli ban mobil itu aja. Iya. Tapi ya itulah Pak, bahasa Arab itu kadang menyebutkan keseluruhan dulu, baru ditegaskan dengan sebagiannya. Biar ya keren, seperti itu memang. Dan itu yang lebih tahu orang ahli bahasa kan. Orang ahli bahasa yang bisa menikmati gaya bahasa yang dipakai. Dalam bahasa Indonesia mungkin ada yang mendalami sastra, tahulah bahasa yang baik itu seperti apa. Semakin sulit dimengerti kan semakin sastra itu, Pak. Semakin sulit dimengerti, semakin sastra. Kemudian ada namanya badal istimal. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, badal istimal. Secara harfiah istimal itu hanya mencakup. Kalau idrob itu ya salah, badal ghalat itu ya salah. Idrob itu salah, ghalat itu salah. Maka ada berapa? 5 badal, yaitu kullun wa ba'dun wa istimalun wa ghalat idrob kada ka idrobun fabil khamsin dobat. Kemudian apa itu kulli minal kulli? Kalau kita perhatikan di sini contohnya adalah ja'a zaidun akhuka, Pak. Jadi badal yang serupa. Nah, ya, yang berupa keseluruhan dari badal minhunya. Jadi misalnya kata Zaid. Zaid ini adalah keseluruhan akhuka maaf. Ini badalnya ya. Ini adalah badalnya. Akhuka adalah keseluruhan dari Zaid. Ya. Pak Sunario, anaknya paling tua sampean siapa namanya, Pak?
Seli. Siapa? Seli. Seli. Hmm. Oke. Bapak Seli, saya tanya. Pak, ada tetangga bilangnya kan biasanya dipanggil Hmm. dengan nama anak yang tertua. Iya. Datang Bapak Seli. Sunaryo. Ayo saya mau tanya. Antara Bapak Seli dan Pak Sunaryo ya Pak. Itu Sama. kira-kira satu orang kan? Iya. Nah, terus ada yang nanya, apa bedanya dengan yang kemarin itu? Atof apa? Atof bayan. Makanya di awal-awal Fathul Qorib itu kan ada Pak. Ala Sayyidina Muhammadin, apalah Pak, redaksinya saya lupa. Maka dijelaskan di situ. Di Irob ya ngepir, nggak tahu ngepir Pak. Maksudnya ada dua pilihan. Mau dijadikan Atof bayan atau mau dijadikan badal. Coba sampean lihat di Fathul Qorib atau yang punya At-Tadrib itu ada di ini loh Pak. Ada di halaman berapa ya? Halaman 7 Pak, halaman 7. Jadi misalnya seperti ini. Ini dijelaskan kan ada lafadznya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi kan, Muhammadinin nabiyyi. Kemudian dijelaskan satu-satu ini. I'rabnya. Wa Muhammadun alamun mangkulun, dan lafadz Muhammad adalah alami mangkul min ismi maf'ulil mudha'afil aini, dari isim maf'ul yang berupa bina mudha'af. Wan nabiyyu kan tadi ada kata ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi. Wan nabiyyu, dan lafadz nabi i'rabnya bagaimana? Badalun minhu, dijadikan badal, au atfu bayanin alaih, atau dijadikan atof bayan. Nah, dari redaksi seperti ini berarti atau bayan dan badal gak ada bedanya. Seperti itu. Gak ada beda. Walaupun nanti ada loh di Alfiyah itu dijelaskan. Gak semuanya bisa seperti itu. Dan kenapa gak boleh dikatakan secara merata? Artinya kalau badal istimal ya bukan atau bayan nantinya. Atau apalagi badal idrob seperti itu. Yang masuk itu yang mirip betul adalah badal kulli minal kulli. Cuma ada yang bilang seperti ini Pak. Kalau nama aslinya itu di depan berarti badal. Ya. Kalau nama aslinya coba ini lebih dulu mana? Zaidun dan Akhuka. Pak Senario dengan Pak Seli. Lebih dulu mana? Nama aslinya sampean Sunario kan Pak. Ketika nama aslinya sampean disebutkan pertama, maka itu disebut dengan apa? Badal. Katanya seperti itu. Kalau yang nama kunyahnya atau nama keduanya yang disebutkan, bukan nama aslinya. Datang Bapak Seli Sunaryo, berarti itu disebut dengan apa Pak? Disebut dengan atof bayan. Makanya contohnya apa? Atof bayan. Ja'ah Abu Hofsin, datang Abu Hofs, maka ditegaskan Umaru. Coba, Abu Hafs itu adalah nama lain dari Sayyidina Umar kan. Lebih dulu mana Umar dengan Abu Hafs? Hafes. Oh, kok lebih nama aslinya Sayyidina Umar siapa Pak? Umar. Umar. Iya, karena nama julukannya itu di depan, nama aslinya di belakang, maka di sini disebut susunan atof bayan. Ya, oke, kira-kira seperti itu Pak. Nah, itu atau apa namanya? Badal apa ini? Badal kulli minal kulli. Dan biasanya nanti ada loh Pak, terletak setelah ai biasanya ya. Kemudian apa yang dinamakan badal ba'du? Ba'du minal kulli ya, betul. Ba'du minal kulli, yaitu badal yang berupa sebagian dari mubdal minhunya. Namanya ba'du ya, sebagian. Contoh, saya makan roti. Ar-raghifa nisfahu, sebagian roti, sebagiannya saja. Nisfahu, sebagiannya saja. Jadi saya mau tanya, sebagian roti itu adalah bagian dari roti enggak, Pak? Jadi kalau roghif ini utuh, Pak, masih utuh. Kemudian baik itu seperempat, separuh, sepertiga, secuil, seujung dan lain sebagainya itu adalah pasti bagian dari
Roti. Maka semuanya yang bagian dari roti ini disebut dengan ba'du minal kulli. Saya makan roti, gulanya. Itu ba'du minal kulli. Ya. Oh, kalau gula itu kira-kira enggak, bukan Pak ya? Bukan Pak ya. Saya makan roti, ya ujung rotinya seperti itu. Saya makan ujungnya saja. Iya, saya makan roti, tapi ujungnya seperti itu. Lah ujungnya itu adalah ba'du minal kulli namanya. Kalau saya makan roti, gulanya saja atau Bungkus. bungkus. Iya, kalau itu beda. Ini masuk pada istimal, Pak. Itu masuk pada istimal. Jadi dia itu bukan satu kesatuan, bukan sebagian, tapi dia hanya mencakup, hanya berkaitan. Misalnya saya katakan nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu manfaat kepada saya ilmunya. Jadi andai kata nafa'ani Zaidun Zaid itu manfaat ke saya rambutnya. Apanya? Ketika saya bilang rambutnya berarti itu disebut dengan badal apa? Bada mingkul. Apa Pak? Rambutnya, rambut itu apa? Apanya Zaid? Bagian Bagian. Maka ini masuk pada badal yang kedua, ba'du minal kulli. Iya. Ya. Terus kemudian yang ini enggak, ini adalah bagian. Saya makan roti. Kalau tadi kan ujungnya, oke lah, ujung itu ya bagian dari roti. Tapi kalau saya makan roti bungkusnya, berarti itu adalah istimal. Karena bungkus bukan bagian, bukan keseluruhan dari roti. Tapi itu benda yang mustakil lah atau apa Pak? Mandiri, artinya beda loh, beda jenis lah. Ya, beda jenis. Maka disebut badal istimal. Ya. Badal istimal. Tapi kalau saya beli motor bannya itu badal apa kira-kira Pak? Badal badu minal kuli. Ya. Kalau saya beli motor olinya apa itu Pak? Sama, Bagian ya? bagian badu minal kulli. Oh iya. Lengkap. Ya carilah Pak apa apa ya? Kalau apa namanya yang hanya mencakup. Nah kalau di Alfiah itu gampang Pak cara mencontohkan Ibnu Malik itu mana adakah? Beliau itu mengatakan seperti ini Pak. Kazurhu khalidan. Saya mendatanginya atau saya mengunjunginya. Oke, siapa yang dikunjungi? Di situ siapa yang dikunjungi? Dianya kan? Saya mengunjungi dia. Kemudian ditegaskan dengan namanya badal Khalid. Kazurhu khalidan. Saya mengunjunginya khalidan yaitu Khalid. Ya, jadi i'rabnya harus ikut ya, harus ikut. Kalau zurhu kan jadi maf'ul bih hunya. Maka kalau ada badalnya maksudnya khalidan Khalid dibaca nasab. Kazurhu khalidan. Wa qabbilhu yada dan saya menciumnya. Saya menciumnya. Kira-kira yang dicium apa, Pak? Masih belum jelas ya. Berarti kalau kita gak ada badalnya, ya sembarang nanti kita bayangan kita itu maksudnya apa. Kemudian ditegaskan, ya dan tangan. Tangannya, berarti itu badal apa? Saya mencium Khalid, menciumnya Badal minal kuli. Badu minal kuli. Ya, badal ba'du minal kulli. Wa azur wa khalidan wa qabil yada wa'rifhu dan ketahuilah seperti itu. Dan ketahuilah atau ingatlah dia haqqahu haknya. Ya, wa'rifhu haqqahu. Ya. Ya, disebut dengan badal Ya, badu kuli minal kuli, badu minal kuli. ya, itu namanya
Istimal, Pak. Istimal. Hak dan Oh, beda dia ya. itu. Nah, wa'rifu Iya, iya. haqqahu. Dan ketahuilah, cari tahu tentangnya, masalah haknya seperti itu loh. Iya. Hak dan dia ya beda, Pak. Istimal namanya. Istimal. Wa khudh nablan. Ambillah nablan, ini apa, tali ya kah? Saya lupa. Hablun ya kalau tali. Nablan ini apa ya? Lupa saya. Wa khudh nablan. Wa khudh nablan. Enggak tahu apa, Pak. Itu contoh wa khudh nablan. Nablan itu apa ya? Lupa juga artinya. Ya, mudah seperti itu. Contohnya. Ya, pokoknya ini namanya bagian yang keempat dan kelima, Pak. Namanya badal i'rab. Badal idrab dan badal ghalat. Misalnya contohnya seperti ini, Pak. Ini gak ada ya, Pak ya, di dalam kitab gak ada, Pak ya. Badal idrab dan badal ghalat ini, yaitu badal yang maksudnya tidak sama dengan mubdal minhu dan diucapkan tanpa sengaja. Jadi Zaid ini sama sekali gak ada hubungannya, Pak. Saya nunggangi Zaid, kemudian disebutkan kuda. Coba, ya kuda apanya Zaid? Gak ada hubungannya, Pak. Beda orang, beda ini orang, ini binatang. Nah, cuma dia menyebutannya itu untuk disusuli, Pak. Jadi karena salah mengucapkan Zaid, maka dia mengatakan al-farosa, kuda. Begitu juga yang kedua, Rokib tu Zaidan al-farosa. Saya menunggangi Zaid, tapi bukan Zaid yang ditunggangi, kuda. Saya salah sebut, seperti itu loh. Nah, ini kenapa saya katakan di kitab itu gak ada, Pak. Gak ada, karena gak mungkin musonib mau main. Iya kan? Iya. Mau main-main. Apalagi di Quran, ya, apalagi Quran. Nah, jadi kalau memang musonib itu entah kalau kitab dulu kan, Pak, karena gak bisa dihapus misalnya, sudah terlanjur nulis, ya. Al-laftul apa ishtara itu misalnya dalam contoh. Ishtaraitul qahwata, dia mengatakan saya beli kopi, padahal yang mau disampaikan itu adalah saya mau beli Eh, teh, tapi tertulis saya beli kopi ya. Atau dia bilang wa syaribtul qahwa, saya minum kopi, padahal dia ingin menulis syaribtus syaya misalnya, saya mau minum teh. Nah, itu kan jelas yang dimaksud itu sebenarnya mau bilang teh, cuma terlanjur bilang kohwa. Tapi kalau yang sekarang, kenapa saya katakan tidak ada? Karena kalau salah dihapus kan, di delete dulu, diganti, diedit, baru diganti seperti itu. Loh, itu tanpa pengeditan ini, Pak. Salah tanpa diedit. Nah, tanpa diedit. Nah, kalau sekarang, Pak, kalau keuangan harus diparaf, Pak, ya. Biar tahu bahwa itu salah seperti itu. Kalau nggak mau diketik ulang itu, Pak, kan ada kan itu yang nggak bisa diketik ulang misalnya. Misalnya nggak boleh dicoret, nggak boleh dicoret. Cuma dikasih ini, maksudnya mau nulis 20.000 tapi tertulis 30. Makanya biasanya disusuli 30.000, tapi di paraf seperti itu. Tandanya kalau itu keliru. Nah, penulisan seperti itu namanya apa? Badal. Yang kedua itu disebut dengan badal. Kalau dia sengaja, kalau dia mengucapkan tidak sengaja, disebut dengan badal ghalat. Tanpa sengaja disebut apa? Badal ghalat. Tapi kalau dia itu sengaja, nah adakah kira-kira dalam bahasa Indonesia menyebutkan sesuatu sengaja disalahkan, ya diplesetkan, adakah? Adakah, Pak? Jadi dia menyebutkan itu memang mau salah seperti itu, Pak. Ada enggak? kalau penulisan mungkin nggak ada, Ustaz. Ya, yang ada apa, Pak, kira-kira? Ya, mungkin yang ada itu kalau kita ngomong gitu, percakapan gitu. Iya, percakapan.
Dan itu sering ditemui, silakan lihat di apa ya Pak? Di ini OVJ itu kan mau Iya. ngomong A diplesetkan ke B. Nah, ke B mau ngomong C diplesetkan ke D misalnya. Yang akhirnya kadang sampai jadi kasus seperti itu. Contoh-contoh yang saya ini pernah dengar itu. Siapa itu orang Prilly apa itu namanya? Nama lengkapnya. Mbak anu yang perempuan. Udah tahu nama lengkapnya? Siapa? Prilly. Prilly Latukonsina? Mas, Ratu Konsina. Hafal, Itu Mbak ya. dipelesetkan ke apa dulu itu? Yang akhirnya diprotes orang-orang itu kan marga ternyata kan. Nah, Iya. nah itu kan mengucapkan kalau dalam OVJ itu memang sengaja kan untuk ngolok atau apa ya mau main-main lah seperti itu loh. Nah, itu kalau memang diucapkan mau bilang apa banyak loh anak-anak sekarang itu mau bilang I ternyata dipelesetkan. Coba ada yang tahu Pak, yang ada yang ingat main pelesetan itu Pak, pelesetan kata-kata itu. Nah, pelesetan kata-kata itu disebut dengan apa? Badal badal golat. idrob, Pak, karena disengaja. Sengaja. Ya, apalagi Cak Lontong misalnya atau apa. Nah, Sule sama apa Andre. Nah, silakan. Bisa itu contohnya ya. Contohnya adalah badal idrob. Memang dia murni menyebutkan yang kedua itu sebagai mainan seperti itu loh, sengaja diucapkan salah. Nah, namun ya perlu diperhatikan di sini adalah ini Pak, ini badal itu di mana adanya letaknya? Letaknya itu biasanya ya kalau ada I, kemudian dia adalah yang setelah I itu adalah bagian dari sebelumnya, pasti di-i'rab menjadi badal. Wa minal mushtaraki inzalun, dan di antara sesuatu yang bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan ya, yang menyebabkan dia itu junub adalah inzalun. Nah, inzal. Keluar. Maksudnya apa? Khurujul maniyyi. Jadi khurujul maniyyi dan inzal ini sama satu kesatuan, dan ini pasti disebut dengan badal kulli minal kulli. Contoh lain isim isyarah jika setelahnya berupa isim ma'rifat yang jamid yang bermakna yang bersamaan dengan al, ini yang sering itu ada Pak ya, mu'arrafun ba'da isyaratin bi al itu. Wa yadkhulu waktu hadzal usli, dan masuk waktu ini mandi. Jadi ini dan mandi itu sama Pak. Maka kalimat yang terletak setelah isim isyarah kalau bersamaan dengan al disebut dengan badal. Oke Pak. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi akhirnya nyampe. Sekarang sebentar Pak, ini coba latihan dulu. Tentukan ya. Di sini contohnya dalam ini semuanya ini semua tawabi ya, tidak satu-satu. Artinya 4 itu ada di sini contohnya. Ayo. Mas Nur, mana Mas Nur ini suaranya? Ya. Mbak Dila, mana Mbak Dila? Ustaz, Coba baca Mbak Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman lin-nasi wa syahrul harama wal hadya wal qalaida dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in 'alim. Oke. Mana yang pertama di sini al-baitah, ja'alallahul ka'batal baital haram ya, baital haram. Jadi baital haram ya. Oh kok ka'bata, ja'alallahul ka'bata. Oh ini loh, al-baitah dan Harama. ya, coba di sini disebut apa? Al-baitah menjadi apa dulu? Badal. Badal Ustaz. Badal dari Ka'bata. Ka'bah, karena Allah menjadikan Ka'bah Ka'bah itu
maka ditegaskan atau apa ya, dijelaskan yaitu berupa al-baital haram, Ka'bah itu ya sama dengan baital haram. Kemudian kalau di sini ini kok gak di ini ya, al-harama jadi apa? Aduh, al-harama ini ada ya Pak, maaf, al-harama jadi apa? Naat Ustaz. Nah dari mana? Baita. Baita. Dan ya rumah al-haram yang dimuliakan. Oke, ini naat. Kira-kira naat apa ini, Pak? Oh, ini dulu. Ini badal apa kira-kira? Al-Ka'bata, al-Baita ini. Al-Baital Badal Minal kulli. minal kulli. Damna kulli kulis. minal kulli, karena Ka'bah dan Baital Haram Bagian dari satu Ka'bah. Satu kesatuan. kesatuan. Kemudian kalau al-Baital Harama, al-Harama naat apa, Pak? Hakiki. Naat hakiki. Ya. Karena setelahnya ini ya bukan makmulnya. Kemudian wasyahra. Ini kira-kira tawabi berupa apa, Pak? Oke, menerima Oh, Atof. atau Ya. Atap. Disebut atap apa, Pak? Kebayan. Atap. Atap bayan apa atap nasak? Bayan. Kalau menggunakan huruf ataf disebut ataf nasa. Kalau ataf bayan sama persis dengan badal, ya kan? Di sini kan ada Wow. wow, paham? Oke. Bayan. Kemudian untuk wal qalaid sama persis. Wama fil ardi sama ya. Sama wama fil ardi. Oke. Sekarang sedikit aja ini. Materinya banyak, ternyata ujiannya apa? Tadrimnya ini aja. Ini bukan tanda-tanda gak ada kayaknya. Ini tanda-tanda sudah malas, Pak. Contohnya sedikit. Ada teman saya itu yang juga apa namanya? Ngomentari, kan guru saya nulis Alfiyah, Pak. Alfiyah, penjelasan Alfiyah itu namanya apalah lupa. Al-Ihkam, tentang Alfiyah. Al-Ihkam. Dari awal itu Pak, satu bait banyak betul penjelasannya, Pak. Bayangkan satu bait itu kadang penjelasannya sampai 2 lembar, 2 bait 2 lembar lagi seperti itu. Pas nyampe bukunya udah jadi, Ustaz. Hah? Penjelasan Alfiyah Iya, sudah dicetak. Kenapa, Pak? Itu penjelasan buku Alfiyah sudah dicetak. Ada punya saya, tapi ini itu Pak, nah pakai bahasa Indonesia Pegon, Pak. Dan itu keren memang, tapi saya gak sempat, dulu sempat ngaji pakai itu. Gak sempat yang ininya. Nah, kitabnya ada sih sebenarnya itu. Kitabnya ada. Dan iya karena gak ditulis ketik bahasa Indonesia, kalau yang gak biasa bahasa Pegon ya ribet ya, kecuali memang ngaji sama-sama. Itu keren kalau sampean baca itu, sama dengan belajar Alfiyah, betul-betul cepat. Pak Muni itu yang nulis, santri langitan, guru langitan. Terus dicetak di pondok saya karena Gus saya itu santrinya. Nah, ketika nulis teman kelas saya kan ngaji itu, Pak Muni ini bilang, kan dibilang manggil Pak Muni ini di awal-awal banyak betul penjelasannya bilangnya. Pas 500 ke atas itu Pak, satu sampai 5 bait 10 bait itu penjelasannya sedikit, Pak, kayak ini. Hanya apa komennya? Ini sudah malas apa sudah gak ada materi Pak Muni? Sudah malas apa gak ada materi bilangnya. Jadi ini tadi penjelasannya ada atau taukid badal, ternyata tadribnya ini. Kalau di awal-awal banyak betul kan? Ya. Nyampe ke sini coba Pak, silakan cari Pak. Mana ini? Tawabinya pertama ada apa ini? Tapi ini banyak loh Pak, meskipun contohnya sedikit ini. Jami'i jadi apa Pak? Apa ya, lupa tadi. Masuk.
Hah? Wa mashu ini atof ya. Atau pada kalimat sebelumnya. Oke. Terus mana lagi? Karena menggunakan huruf atof. Hah? Batinuhuma. Udhunaini. Zahirihima menjadi badal dari uzunai. Udhunaini. Ini badal apa? Apa tadi namanya? Kul minal kul. Ba'du. Batu minal kul. Li. Luar itu bukan semua dua telinga itu bukan berupa luar saja. Ada bagian dalam, makanya dirinci ini. Jadi luar ini bagian dari telinga dan dalam ini bagian dari telinga, maka disebut kulli minal kulli. Wa batinihima sendiri jadi apa? Wa ada wawnya. Atof. Atau Matang. Oh, oke. Bima in jadidin. Susunan apa? Idofah. dan idofah. Nah, Oh, idhofah dengan Mau air. mau sifat. Nah, kalau ini itu apa? Bima ijadidin bacanya. Oke, jadi seperti ini loh Pak ya. Jadi di sini mau dibaca bima ijadidin dengan air baru, apa air yang baru? Coba saya mau tanya. Air yang baru. Oke. Jadi Pak, kalau Air seperti yang ini, baru. ya betul, karena jadid ini adalah isim sifat Pak. Jadi ini lebih dominan, lebih ya pada susunan man'ud, jangan susunan idhofah. Coba contoh lain. Ini mau dibaca apa? Ma'un atau apa? Kemudian najis. Ini mau dibaca ma'un najisin apa ma'un najisun? Najisun. Najisun. Maun najisin. Oh, Sun. jadi apa itu loh Pak? Kok sampean Maun najisun. pilihannya itu cuma dua Pak. Kalau itu apa? Ma'un najisin. Oke. Ini nggak boleh tanwin. Ini dijarkan. Ma'un najisin. Kalau mau disebut sifat, ini harus tanwin. Ma'un najisun. Yo, silakan pilih yang mana. Najisun. 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 Isun. Itu air najis apa air yang najis? Yang najis. Air yang najis. Wah, karena susunan naat seperti itu. Nah, paham ya? Berarti kalau air najis itu susunan idofah ya Ustaz? Wah, itu kan. Itu cuma bahasa kita Pak bilang air najis Pak. Padahal pada esensinya maksudnya air najis adalah air. Yang Najis. Tapi kalau kita bilang air aqua, beda lagi. Bukan air yang dikasih kuah Pak. Bukan. Bukan kan? iya. Oh, Bukan. beda enggak? Beda enggak kira-kira? Ya. Beda. Iya. Air keran sama dengan air putih beda loh secara susunan sebenarnya. Yo, air putih berarti Air atau air minum. hitam misalnya. Warnanya lebih pada warna, kan? Sifat ya. Kalau yang kedua itu adalah sifat, itu adalah naat seperti itu loh, Pak. Iya. Walaupun ada nanti yang namanya idhofah wairu mahdhah, Pak. Ada wairu mahdhah. Tapi ya anggaplah secara dasar seperti itu. Kalau yang kedua itu adalah sifat, itu naat, Pak. Ya. Iya. Kalau idhofah enggak, Pak. Basahannya rambut atau basahannya kepala coba. Itu naat apa idhofah? Ya ini idofah. Idhofah. Karena kepala itu ya bisa jadi sifat loh dari bahasa. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak untuk mengetahuinya. Iya karena kita pakai bahasa Indonesia kadang menerjemahnya itu dianggap idhofah semua. Kalau saya bilang, Pak itu isim mu'rab apa isim mabni? Nah, susunan isim mu'rab itu naat apa idhofah? Isim mu'rab. Ayo sama tanya. Ayo. Apa ya? Sinyal. Isim mu'rab saya bilang, Pak, isim itu ada isim mu'rab, ada isim mabni. Itu isim mu'rab, isim mabni itu disebut susunan idhofah, susunan naat. Idofah. Iya kah?
Isim Naat. Isim Berarti naat. naat. Nah, maka nanti coba perhatikan. Kalau saya bilang fi'il mudhari itu naat apa fi'il fi'il mudhari? mudhaf. Mudhaf. Idhofah apa sifat? Sifat. Sifat. Makanya coba redaksinya apa? Wal fi'lul mudhari'u enggak ada. Al fi'lul mudhari'in, fi'lul mudhari'i enggak ada, Pak. Pasti ditulis dengan sama-sama dengan al atau fi'lun mudhari'un seperti itu. Ya. Namun ya kita ya lagi-lagi kadang kita terbawa oleh bahasa Indonesia sehingga semuanya dijadikan susunan dhafa. Ya. Beda dengan tanda i'rab. Masa tanda yang di i'rab seperti itu ya enggak. Ya kan, Pak? Nah, saya mau cari alamat rumah. Itu susunan itu apa? Susunan sifat. Ayo. Idhofah. Dofat. Idhofah kalau seperti itu. Tapi kalau saya beli baju putih, itu susunan apa? Sifat. Sifat. Naat. Naat manut. Oke. Baik, Pak ya. Jadi di sini bimain jadidin adalah susunan naat man. Manut. Ayu ghairi balalir ra'si. Ghairi balalin. Ini itu apa, Pak? Balalir ra'si. Itu apa? Gak ada hubungannya ya. Oke. Mungkin alhamdulillah kita sudah selesai, Pak. Selesai, tinggal mengulang dengan menjawab ini. Menjawab apa yang makan nahu hafal, silakan conteng nanti sambil saya cek anunya. Dan nanti ketemu kalau sudah siap. Sudah siap ujian. Nanti Mas Kamal ini 2 orang, Mas Kamal sama Pak Azmi. Pak Azmi tak kirain ada di Indonesia, ternyata masih ada di Mekah. Kan sebulan. Iya sebulan. Kayak enggak kemarin enggak tahu Pak. Tak kirain mulai dari bulan Sya'ban itu yang sudah apa kan yang berangkat. Ternyata belum selesai ya. Enggak kemarin itu anu aja Pak Azmi itu sambil tanya alamat ke saya tak kirain sudah ada Indonesia seperti itu. Oke. Jadi itu Pak ya kalau mau dalil ini tapi ya nantilah yang penting yang itu tadi. Nah, saya punya ini. Jadi saya simpulkan terakhir, coba saya simpulkan menggunakan rumus yang pakai slide itu. Namun ini ya lebih ringkas lagi. Untuk slide ini lebih ringkas. Dan ini saya siapkan ada teman-teman kadang di Malaysia itu untuk apa tanya kadang untuk ini. Kemarin kayak Atadrib itu Pak Sunario. Kan nggak Ya. bisa. Tapi ternyata kalau beli di Shopee bisa. Atadribi itu. Itu berapa kali yang masuk ke sana? Ada yang kemarin itu mau beli 200 Pak Sunario. Kena berapa juta itu ongkirnya. Gak jadi. Gak jadi ngambil 80 aja. Dikirim ke Malaysia. Iya, dari Malaysia. Bahkan ada mahasiswi yang kebetulan ke Surabaya itu ke rumah kemarin. Mahasiswi kuliah itu Atadrib nggak tahu dari YouTube ya. Oke, jadi saya simpulkan Pak. Pertama semuanya Pak ya, Pak Sunario semuanya perhatikan Pak. Pertama yang harus dipelajari apa? Kalimat. Yang harus diketahui pertama kira-kira dalam ilmu nahu. Yang Kalimat. harus diketahui Kalimat. adalah tentang kalimat. Oke. Kalimat ada berapa Pak? 3. Ya. Cek ya. Jadi kalimat itu yang berkaitan dengan kalimat apa saja? Pertama macam-macam kalimat. Oke ya. Kalimat. Makanya saya berani ini Pak dulu itu 15 menit belajar nahu langsung praktek ya. Tapi setelah ini sebenarnya ya harus punya anwat tadribi itu. Oke, ini gambarannya bahwa nanti anwaul kalimat tidak lepas dari fi'il, isim, huruf. Nah, cara bacanya kalau fi'il secara umum ada berapa akhirannya?
Dua. Dua. Mabni dan Mu'rab. coba fiil yang mabni fiil apa? Madi Ada enam. amar. Madi. Nah, dia amar. Terus kalau fiil mudhari gak mau Fi'il dimabnikan. mudhari yang bersambung Yang dengan enggak, jamak nisbah, yang yang tidak tidak. bersambung langsung. Iya. Apa? Fi'il mudhari yang mabni itu yang bersambung dengan nun taukid atau jamak Ya, niswa. oke. Maka di sini ditulis bahwa ada mabni, ada mu'rab. Yang mabni ini sebenarnya semua kalimat fi'il hukumnya Mabni. mabni. Ya gak apa-apa bilang seperti itu, kecuali fi'il mudhari yang apa berarti? Yang bersambung Tidak. Kan tadi mabni. mabni. Oh ya, mabni. Kecuali fi'il mudhari yang Tidak. bertemu dengan dhamir rafa mutaharik atau qadomir yang tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak Jamak niswa. Makanya saya pernah simpulkan itu Pak, 15 menit belajar nahu langsung praktek. Langsung dianu sama orang. Memangnya masak mie instan bilangnya. Nah, maksud saya cuma menyimpulkan jurmiyah. Kalau mau lebih detail ini saya sudah siapkan. Andai kata saya nggak siapkan, saya nggak berani. Silakan pelajari satu persatu videonya, saya bilang seperti itu. Itu ditonton sampai 400.000 sampai sekarang kayaknya. Saya sering lihat yang ini Ustaz. Oh, itu. Jadi alurnya seperti itu loh Pak aturnya. Kemudian ya harus tahu loh apa fiil, masa mau tahu cara bacanya fiil itu ya tahu ini apa itu ya sudah tandanya apa ya sudah ya anggap saya sudah hafal. Kemudian fiil yang mu'rab tadi adalah berupa fiil mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswa, maka nanti ketika dia mu'rab ada berapa i'rabnya? Ada tiga. Pak, nasab dan jazam. ya harus bisa menjawab kapan fiil mudhari mu'rab dia rofa, dia nasab dan dia jazam. Kapan rofa Pak? Rofa Apabila tidak bertemu dengan amil nasab maupun amil jawazim. Oke, kapan nasab? Apa Pak? Maaf, salah. Gimana Pak? Rofa? Rofa tidak dimasuki amil nawatib maupun amil jawazim. Oke. Kapan itu nasab? Ya, dimasuki amil nawasib. Kapan jazam? Dimasuki amil jawazim. Ya maka harus tahu apa itu amil nawasib, amil jawazim. Berarti seperti itu tentang isim, tentang fi'il. Ya sudah selesai, tentang fi'il sudah selesai. Ya fi'il madi kan mabni. Nanti ada rinciannya nanti. Kalau isim kemungkinannya berapa? dua. Secara umum ada berapa akhir kalimat isim? Dua. Kalau enggak mu'rab, Mabni. Kalau fi'il lebih dominan mu'rab apa mabni? Mu'rab. Fi'il lebih dominan mu'rab apa mabni? Mabni. Karena semua fi'il mabni kecuali fi'il mudhari. Kalau isim itu semuanya mu'rab. Lebih dominan mana? Lebih dominan mu'rab kecuali ada isim yang mabni. Ada berapa? Ada 6. Selain yang 6 hukumnya mu'rab. Maka ketika mu'rab butuh namanya i'rab. Nah, i'rabnya bisa rafa. Isim itu kapan isim itu rafa? Isim itu rafa. Ketika isim yang dibaca rafa ketika terdiri dari marfu'atul asma. Ya, marfu'atul asma 7 macam. Kapan nasab? Ketika terdiri dari mansubatul asma. Kapan jar? Apabila terdiri dari marfu'atul asma. Kalau huruf tanpa terkecuali hukumnya mabni. Oke. Coba kita lihat fi'il di sini. Nah, alurnya. Oke, tadi kan bicara tentang lebih dominan mabni. Maka fi'il itu karena ada 3, ya harus tahu pembagiannya sudah ya tadi. Maka fi'il madi cara bacanya tidak lepas dari 3. Fathah, dhammah, sukun. Ya pertanyaannya, ya pertama harus tahu apa itu fi'il madi ya. Fi'il madi itu apa? Kemudian kapan fi'il madi itu fathah? Silakan. Jika tidak bertemu dengan dhamir mutaharrik. Itu tidak bertemu apa bertemu? Oh ya tidak bertemu, maaf ya. Tidak bertemu.
Kok saya yang mulai oleng. Ngantuk, Ustaz. Belum ngopi, Ustaz. Paham, Mbak. Iya. Jadi fathah, dhammah, sukun. Ya silakan ada, Pak. Kalau yang di sini tinggal klik, Pak, sebenarnya. Tinggal klik. Nah, dulu saya pakai ini, Pak. Dan berapa ini di email ada yang pernah ini, Kak. Ini langsung dikirim dan bahkan itu ada anunya. Namun ternyata takutnya kurang lengkap. Dan ini sudah saya daftarkan hak kekayaan intelektual loh, Pak. Ini ada hakinya, Pak. Saya daftarkan. Haki namanya. Ya coba-coba itu ternyata diterima. Terus 50 tahun bilangnya. 50 tahun untuk hak anunya, hak apa namanya itu? Kayak sertifikat itu. Hak cipta. Bukan cipta ini mendesain. Kemudian tapi ini otomatis. Nah. Sorotnya yang belum punya saya. Sorobnya ada sorobnya, Pak. Makanya besok saya review. Tapi saya ambil ininya. Sorob saya capek, Pak. Kalau sorob itu kayak apa lah? Kalau sudah menghafal itu lebih praktis. Nah, mana tadi? Oke ya. Fi'il amar sukun membuang huruf illat, membuang nun. Fi'il mudhari tadi, fi'il mudhari nanti dua kemungkinan. Apa? Ada mabni, ada kalau mabni tidak lepas dari fathah, sukun. Yang fathah itu kapan? Yang sukun itu kapan? Semuanya ada alasannya masing-masing. Yaitu nun taukid tadi ya. Nun taukid, khafifah atau sakila. Yang sukun nun jamak niswa. Oke. Kemudian kalau mu'rab maka ada istilah namanya i'rab. Bisa rafa, nasab, jazm tadi sudah dijawab. Kemudian ketika dia mu'rab maka ada yang namanya tanda i'rab. Tanda i'rab itu mengikuti dari sesuai model fi'il mudhari. Fi'il mudhari modelnya ada berapa? Ada sahih, ada mu'tal, ada af'alul hamzah. Ya. Jadi ya harus tahu apa itu sahih, apa itu mu'tal, apa itu af'alul hamzah. Ya kan? Sahih itu apa? Nah, nanti ketika dia rofa, berarti ketika tidak dimasuk imil nawasib atau imil jawazim, maka kalau sahih menggunakan dhammah dhahir, fathah dhahir dan sukun. Kalau mu'tal akhir, dhammah muqaddar, kalau nasab fathah dhahir kecuali alif, karena alif itu rofa dan nasab harus muqaddar. Kalau jazam dibuang. Kalau af'alul hamzah ya harus tahu dulu af'alul hamzah, tinggal klik di sini. Af'alul hamzah itu adalah ya setiap fi'il mudhari bertemu dengan sesuatu. Alif tasniyah, wawu jama', ya mufrad muannas wa apa Mas Nur? Iya. Nah, ini ya. Kok dibawa kemana-mana? Coba, Pak. Lebih ringkas ini ya, Ustaz ya? Hah? Lebih ringkas yang ini. Iya, ini khusus untuk yang makanya dua pilihannya. Kalau yang mungkin usia sampai usia 40 ke atas lah, 50 lah. Nah, tapi kalau mau ngajar, Pak, pakai anawat tadribi itu. Seperti itu loh. Tapi kalau cuma untuk baca pakai ini. Kenapa? Karena sampean kalau terlalu rinci nanti sampai hafal dalilnya. Itu kalau sudah mau dekati lebaran, THR belum cair dan sebagainya, itu ya macet juga. Pusing, Ustaz. Jadi kodenya apa? Yang penting tahu fi'il madhi itu mabni fathah, dhammah, sukun, seperti itu loh. Masalah alasannya ya nanti. Kemudian apa ya? Berikutnya setelah ini isim ya. Setelah fi'il ini anggaplah tuntas seperti itu fi'il. Fi'il amar itu apa? Ya sudah namanya amar, ya itu perintah, ya sudah Pak, selesai. Enggak harus lebih isim apa fi'il yang menunjukkan pada pekerjaan mengandung arti perintah, enggak usah terlalu seperti itu. Ya sudah, madi kelewat. Amar
perintah. Mudhari sedang atau akan. Seperti itu. Af'alul khamsah ya fi'il mudhari ada alifnya, alif tasniyahnya, wawu jamak, ya mufrad, muannas, mu'thabah. Seperti itu. Oke, sekarang isim, Mbak. Ya pertama ya untuk menentukan tanda i'rab harus tahu model mufrad. Ya sudah, mufrad itu apa? Tunggal seperti itu. Tapi ya bukan berupa asmaul khamsah kan? Tunggal. Tasniyah apa? Jamak apa? Tasniyah dua. Jamak mudzakkar berarti jamak untuk laki-laki, jamak untuk perempuan. Ini umum. Jamak taksir. Asmaul khamsah ya sudah, abun, ahun, hamun 5. Maksur diakhiri alif. Maksura, mangkus. Alif ya. Ya lazimah, alif, lazimah. Ghairu munsharif. Isim Nggak yang bisa nggak bisa ditanwin. tanwin. Jadi tandanya ini, tanda i'rabnya nanti. Nah, kemudian ada isim itu dilihat dari maknanya, ada umum, ada khusus, nakirah, ma'rifat. Oke. Jadi ini isim. Ada kok nanti saya pernah nonton ini kah? Sering saya kok bisa nanti saya kirim ringkasannya. Terus kemudian isim cara bacanya kan tadi i'rabnya bisa rafa, nasab, jar. Ya, ada yang mabni dulu, Pak, biar mudah. Yang mabni ada berapa? 6. Ya, ada silakan tinggal klik isim mausul itu apa, lafadznya bentuknya apa, isim isyarah itu apa, bentuknya apa, isim domir bentuknya apa, ya silakan. Tapi ya gak rinci seperti itu. Seperti di anawat tadribi, isim syarat apa. Makanya ini sebenarnya perlu diletakkan itu ya. Suatu saat saya akan revisi misalnya, paling enggak letakkan ke depan pilihannya untuk masnor. Tapi kalau masnor kan ngajar sampean harus detail. Harus detail. Yang mau ngajar harus detail, Pak. Baca detail. Makanya kalau di pondok itu kenapa anak-anak kecil itu disuruh hafalkan dalil? Ya kalau sekarang kita suruh hafalkan dalil mana bisa, Pak. Saya juga hafal Alfiyah itu karena 2005 itu. 2005 karena kalau gak hafal gak naik kelas dulu, Pak. Keren, Alfiyah 1000 itu, Pak. Kalau gak hafal itu gak naik kelas, gak tanggung-tanggung, Pak. Dan itu benar-benar, Pak, gak ada ampunan. Kenapa? Ya tuntutan. Jadi dulu ya kan karena takut gak naik kelas ya. Tapi kalau sekarang ya ikhlas sudah menghafalnya. Oke. Kemudian setelah mengetahui isim yang mabni, mengetahui isim yang mabni, maka isim yang mu'rab tadi, kalau isim mu'rab lihat modelnya dulu ya untuk mempelajari tanda bacanya atau tanda i'rab. Nah, oke, kan tadi ada istilah rofa. Kapan rofa? Nah, terjawab di sini ada berapa? 7. Nah, oke Pak, di sini saya simpulkan, Pak. Fa'il itu apa? Gak usah bingung-bingung. Fa'il itu adalah subjek. Naibul fa'il itu apa? Objek. Objek dari apa? Dari kata kerja pasif. Dari kata kerja pasif. Ya. Objek dari kata kerja pasif. Karena nanti ada juga maf'ulun bih objek juga, tapi dari kata kerja aktif. Terus topik mubtada adalah topik pembahasan. Kemudian khobar itu adalah informasinya. Ya. Terus kemudian ada isimnya kana dan saudaranya ya, terletak setelah kana atau saudara-saudaranya. Cirinya ya. Khobar inna ya, itu terletak setelah inna. Ini untuk mengenal ya. Ya kan, kalau isimnya kana masa dari pemahaman ya enggak lah, harus ada kanahnya seperti itu sama innahnya. Nah, kemudian ada namanya tawabi nanti. Oke, yang nasab ada berapa, Pak? Pak, Mbak semuanya. Pertama maf'ulun bi apa? Objek. Maf'ul mutlak apa? Itu. Yang dipanggil ya. Ya, bisa taukid hitungan atau bentuk. Ya, adat itu hitungan, nau itu bentuk. Dorof waktu. Dapat-dapatnya jelas. Maf'ul li ajli apa? Alasan. Maf'ul ma'ah bersamaan. Hal
keadaan. Tamyiz, ini dua kemungkinan, hubungan atau isi. Ya, ada tamyiz jumlah atau tamyiz mufrad. Istisna apa? Ya, berarti mustasnanya yang dikecualikan itu dibaca nasab. Kemudian munada yang terletak setelah huruf nida berarti yang dipanggil, yang terletak setelah huruf nida. Isimnya la nafi jinis. Isim la nafi jinis ya terletak setelah la yang masuk pada isim nakiroh. Ya, sama misalnya ini. Maf'ulnya dhanna. Oke. Terakhir yang jar. Ya dimasuki huruf jar, majrur, mudhaf ilaih apa? Menjadi sandaran. Kemudian tawabi, tawabi itu ya meliputi naat, ya tadi itu. Kemudian setelah naat ada atof. Ya, jadi tidak menggunakan huruf atof. Ja'ah Abu Khabsin Umaruh contohnya. Kemudian ya modelnya ada dua, nasak bayan. Oke. Kemudian taukid ya lapatnya ini nafsun ainun kullun ajma'u. Kalau taukid lafzi tikrarul lafzi, diulang-ulang. Zaid Zaid. Seperti itu. Kemudian badal ya tadi ada badal kulli minal kulli, ba'du minal kulli. Kulli minal kulli ya Zaidun ahuka. Akal turrogi fanisfahu itu. Ya. Sehingga ini bisa nyontek, Pak. Pak, kalau kita praktek misalnya wa yusalul ina'u. Wa yusalul ina'u dan dibasuh. Oke, saya mau tanya kalimat apa? Huruf. Kalimat huruf. Hukum kalimat huruf. Mabni. Kemudian yusalu kalimat apa? Fi'il. Kalimat fi'il. Jadi kalau nggak hafal nanti nyontek di sini. Fi'il. Fi'il ada berapa? Dua. Kok ada dua? Tiga. Fi'il ada 3. Mudhari. Madi mudhari. yusalu kira-kira fi'il apa? Fi'il majhul. Mahdi mudhari apa dulu Pak? Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari kira-kira mu'rab apa mabni dulu? Mu'rab. Apa mu'rab? Karena tidak bertemu Ya. Kemudian di sini i'rabnya apa? Rafa. Kenapa rafa? Karena tidak bertemu dengan sesuatu. Ya, bertemu apa? Bertemu. Dimasuki. Tidak bertemu. Bertemu apa dimasuki? Karena tidak bertemu dengan sesuatu. Oh, kok sesuatu? Oke, sama. Nah, di sini coba fi'il. Kapan fi'il mudhari rafa? Klik di sini. Ini loh alasannya. Jadi masih ambil awasi. Dan ambil jawazim. Jawazim. Oke. Yang merofakkan berarti apa itu namanya? Amil maknawi tajarrud. Amil maknawi tajarrud. Rofaknya menggunakan apa? Dhamma. Kenapa rofak menggunakan dhamma? Karena tidak bertemu dengan sesuatu. Oke, di sini nggak ada. Memang saya langsung kompres di sini. Rofaknya langsung menggunakan. Kenapa? Kapan menggunakan dhamma? Di sini yusalu kira-kira rofaknya menggunakan apa? Dhamma apa? Dhamma zohir. Dhamma muqaddar. Dhamma dhahira. Muqaddar apa dhahira? Dhahira. Kenapa disebut dhahira, Pak? Kelihatan. Karena Nah, nampak. kelihatan. Karena kelihatan dulu. Kelihatan. Nggak ada dalam materinya itu. Kenapa disebut dhahira? Ya karena kelihatan. Dhahiri ya kelihatan. Kenapa di sini menggunakan dhahira? Sahihul akhir. Karena sahih akhir. Karena sahih akhir. Kenapa disebut sahih akhir? Tidak dari mu'talat. Tidak ada huruf mu'tal. Kenapa? Wa yusalu oke. Itu dari segi harokat terakhir. Dari segi harokat pertama, kenapa di sini dibaca yu dan mempunyai makna di?
Disebut fi'il Majhul. mudhari apa itu namanya? Mudhari majhul. Majhul. Mudhari mabni majhul. Cara membuat fi'il mudhari mabni majhul bagaimana? Kalau fi'il mudhari Didomahkan awal dan mendomahkan huruf ini fathah huruf sebelum awal. akhir. Sebelum akhir fathah. Ya. Jadi wayu salu dan dibasuh. Kemudian ini dibaca rofa al-ina'uh ya, wayu salul ina'uh. Saya mau tanya di sini kalimat apa? Sim. Isim. Ya. Oke, di sini isim. Kok tahu kalau isim? Karena Karena ada alif lam. Ini isim mu'rab apa isim mabni? Morob. Isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Kakak yang 6. Ya, bukan isim mabni yang 6. Oke, kalau mu'rab, i'rab yang masuk pada kalimat isim ada berapa? Nah, 3. Iya. 3. Kira-kira di sini apa saja coba yang 3? Rofa, nasab, sama jazm. Jazm. Jazam sejak kapan, Pak? Ada fi'il isim Jar jazam majrur. sejak Nah, sejak bulan puasa. Jazam. Rofa jazm nasab punya isim ya. tar. isim, Pak. Jar. Jar. Ini siapa yang nggak ngopi, Pak? Terus di sini kira-kira rofa nasab atau jar? Rofa. Rofa, nasab. Oke, sudah ikhtilaf. Jadi pilihannya cuma 3. Manalah? Pilihannya adalah ketika berupa isim, ya pilihannya 3. Rofa, nasab, jar. Di sini kan apa kira-kira? Mau dibaca wa yusalul ina'u, ina'a, ina'i. Ina'u. Na'u. Iya, karena ini Ina'u. jadi Fa'il. apa? Fa'il. Oke, isim yang dibaca rofa terletak setelah fi'il mabni majhul itu disebut dengan Naibul fa'il. naibul fa'il. Karena di sini bilangnya tadi majhul, berarti kan pasif. Berarti ini adalah dibasuh, dibasuh al-ina'u, apa itu wa? Berarti disebut dengan naibul Fa'il. Naibul fa'il. naibul fa'ilnya. Coba sebelum dijadikan naibul fa'il ini apa? Menjadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Coba anu Pak, rangkai ada fa'ilnya, ada maf'ulun binya. Coba bagaimana? Wayag silu. Ina'a. Ya, wa yusilul ina'a, dan seseorang membasuh bejana. Ya, karena nggak ketahuan siapa yang membasuh ini, ya sudah majhulkan, dipasifkan. Dan dibasuh apa itu bejana? Min lughil kalbi wal hinziri. Pak, kalau ditanya semua ini Pak, min luwi, ya banyak Pak seperti itu. Sekarang itu bukan yang males, akhirnya yang nanya Pak ya, yang nanya. Makanya apa namanya, kalau sudah tahu menguasai, ya gak usah ditanya lagi seperti itu. Ini prosesnya. Tapi ya teman-teman rata-rata maunya ditanya detail seperti itu Pak. Lebih sulit nanya nantinya Pak daripada menjawab seperti itu, terus terang. Lebih sulit nanya. Min luwi. Ya, luwi. Kenapa dibaca luwi di sini? Disebut dengan apa ini? Kedudukannya menjadi apa? Majrur. Majrur. Isimnya baca jar ada berapa? Yang dibaca jar ada Ada Isimnya baca jar. 9. Hah? Ke 9. Isim yang dibaca jar ada 3. 3. Ada yang lain? Nah. Yakin ada 3? Oke. Apa saja? Jar. Jar majrur. 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 Mudhof ilaih, tawabi. Ya, kok tahu Pak? Di Jurmiyah ada, Ustaz. Kok tahu kalau itu? Kok Jurmiyah ini sampean nyontek di sini kok ada ini? Kok tahu kalau ada 3 ini ada contekannya? Makanya di sini dengan kalau yang ini Pak namanya metode nyonteknya. Kalau yang seperti ini. Jadi sambil praktek ini bisa diganti anunya. Sambil praktek sambil dicontek kalau enggak anu lah. Min lughil kalbi wal khinziri. Oke, min lughi
maka di situ disebut dengan susunan apa susunannya? Idofah. Kok loncat ke idhofah? Min luwi susunannya Jar majrur. Majrur, jar majrur. jar majrur. Min luwil kalbi, dari apa itu luwu itu Pak? Kok lupa Pak? Kalau Oh, apa itu Pak? Minum itu. Apa bahasa Indonesianya? Jilat. Menjilat. menjilat. Dari jilatannya anjing. Coba itu kira-kira al kalbi jadi apa? Ini bacanya min luwil kalbi. Silakan tebak Pak semuanya. Mudhof ilaih. Jadi Pak, kalau yang pemula nanti latihannya menggunakan yang harokat dulu ya. Menggunakan yang harokat terlebih dahulu untuk menebak. Ini kira-kira apa? Apalagi langsung mengirob Al-Quran sampean. Al-Quran diirob. Akhirnya jadi kita tentukan i'rabnya seperti itu. Jadi akurasinya berapa persen? Min luwil kalbi, kemudian baca apa berikutnya? Al-khinziri, Kenapa dibaca hinsiri? karena ada Karena waw. atof. Menjadi Atof. Atof. maktuf namanya istilahnya Pak ya. Ya, maktuf. Maktuf ya. Ikut kemana? Maktuf itu kan isim yang ikut pada kalimat sebelumnya. Ikut kemana? Kalbi. Satu aja Pak. Guluhin. Yang diikuti satu saja. Ikut pada gului atau ikut pada kalbi? Kalbin. Kalbi. Ya, Kalbi. ikut pada kalbi. iya, kalbi. Iya. Wal hinzi. Wal hinziri. Di situ menggunakan huruf ataf. Disebut ataf apa? Atof. Atau apa tadi ya? Ataf maktuf. Ya. Atau Nasak nasak ya? apa bayan? Nasak. Apa tadi? Nasak. Huruf Iya. ataf ada berapa? 2. 2. Ya. Wal khinziri. Sekarang lupa saya gak tanya. Khinziri jarnya menggunakan apa? Menggunakan kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena ikut Karena di mufrad. Kalau tanya masalah tanda i'rab, ya kuncinya ini Mbak nanti. Karena isim mufrad. Sab'a marratin, bacanya seperti itu. Saya kasih ini. Sab'a, kira-kira kenapa itu dibaca nasab? Ada. Ada deh. Oke, silakan tebak di sini. Nah, di sini saya baca sab'a marratin dengan 7 kali 7 kali seperti itu, 7 kali basuhan. Coba kira-kira yang pantas dari berapa ini? 13 atau 14, saya nggak sempat hitung. Takut salah. Silakan yang pantas itu mau dijadikan apa? Seperti itu. mutlak. Mantap. Nah. Iya kan? Ya. Dengan karena maf'ul mutlak itu nasab, bisa masdar atau yang menggantikan bermakna taukid, nau atau ada. 7 kali. Kalinya marrotin itu jadi apa kira-kira? Jadi mudhof ilaih. Mudhofun ilaih, 7 kali basuhan. Bimain tohurin. Bimain sudah jar majrur. Tohurin jadi apa? Jadi mudhaf tohurin. Naat. Jadi naat. Naat apa mudhof ilaih? Naat man'ut. Ya, Jadi naat. man'ut Pak ya. Ya. Karena air yang suci. Suci. Itu kira-kira naat yang mana Pak? Dari 2 jenis naat itu. Ba'da kulin. Apa gitu? Ba'da kulin. Naat apa itu? Hakiki. 2 Ba'da pilihannya. kulli. Ba'da Naat kulli. hakiki, ada naat sababi. Itu kira-kira naat apa? Kulimina. Yang mana? Naat Sababi. sababi itu ada kalimat lain setelahnya Pak. Di sini koma. Lupa namanya Ustaz. Ini Iya. namanya naat hakiki. Hakiki. Pak, dengan air yang suci. Yang suci itu apa di situ? Air. Air. Nah, kira-kira.
Ihdahunna, koma. Jadi kalau koma itu ada mubtada, Pak. Jadi tambah nanti definisi mubtada ya. Isim yang menjadi permulaan kalam atau terletak setelah Koma. titik atau koma. Kata siapa? Kata Pak Sunario. Ihdahunna. Nah, ini permulaan. Adapun salah satu yang 7, kembali ke ini, 7 kali tersebut. Ayo, ihda berarti menjadi apa? Jadi mubtada. Ada. Hukum mubtada bagaimana? Ya, sob. Rofa. Kok masuk, Pak? Rofa. Rofa. Mubtada hukumnya? Rofa. Rofa. Oke, sepakat. Berarti hida hukumnya rofa. Di sini ada 2 kalimat ya. Ihda. 2 kalimat. Ini hukumnya ihda rofa. Karena menjadi mubtada. Kenapa? Karena terletak setelah koma. Rofanya menggunakan apa, ihda? Doma dohiro. Doma muqaddaroh. Kenapa menggunakan dhamma muqaddarah? Karena diakhiri dengan huruf ilah. Disebut apa namanya, Pak? Apa makna mubtada? Tidak Ustaz ya. Alif itu isim maksur. Ini loh, Pak, nyontek sini, Pak. Ayo. Maksur. Karena isim maksur. Maksur. Oke. Karena berupa maksur. Isim maksur. Oke, sepakat ya. Isim maksur namanya. Kemudian susunannya disebut susunan apa? Adapun salah satunya dengan mubtada khobar. Salah satunya. Salah satunya. Hunna itu kira-kira kalimat apa, Pak? Domir. Apa namanya? Domir. Domir. Kira-kira kenapa disebut isim domir? Karena sebagai kata ganti dari karena berupa kata ganti. Adapun salah satu yang 7 kali tersebut. Berarti di sini susunannya disebut susunan apa? Salah satunya itu kira-kira susunan apa, Pak? Menggabungkan 2 kalimat menjadi satu pengertian. Ya, Pak. Maka kalau ada domir nyambung dari kalimat isim kemarin itu berupa disebut mudhaf ilaih. Tapi kalau ada domir nyambung dari kalimat fi'il, maka dia menjadi maf'ulun bih. Ya kan? Adapun salah satunya yang 7 baru ini adalah khobarnya, Pak. Mashubatun. Ya, batun. Ialah dibarengkan, mashubah. Berarti di situ disebut dengan khobar. Normal itu, kalau normal gampang, Pak. Tapi kalau yang kayak ihda ini kan muqaddarah. Biturobi. Saya mau tanya dulu, mashubatun itu khobar, apa itu khobar? Isim yang dibaca rofa. Jangan yang dibaca rofa terus, Pak. Artinya kalau yang dibaca rofa kan ada 7, kira-kira yang apa? Yang disandarkan pada mubtada. Ya, siapa yang nyandar, Mas Nur? Siapa yang nyandar? Siapa ini, Kang Ulin? Siapa yang nyandar? Siapa yang disandarkan? Yo. Khobar itu aja sebagai keterangan dari mubtada. Penyempurna saja ya, Pak ya. Penyempurna makna. Sebagai penyempurna makna mubtada. Ikut definisi alfiah ya. Wal khobarul juz'ul mutimul faidah. Menyempurna. Khobar ada di sini kira-kira khobar apa? Mashubatun. Khobar ada berapa macam? Mufrad, ghairu mufrad. Di sini mashubatun kira-kira mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Kenapa disebut ghairu mufrad, Pak? Karena jamak. Pak.
Kalau mufrad itu berarti gak terdiri dari jumlah, Pak. Kalau Atau kalau syibhul jumlah. Di ghairu sini syibhil mufrad jumlah. apa wairu mufrad? Ulangi, masubatun. Mau Jadi satu kata mufrad saja, ini. Pak. Mufrad. Mufrad. Ya, mufrad. Oke. Mufrad. Biturabit tohuri. Ya, oke. Majrur. Oke. Bil biturabit tohuri ya ummul mahallal mutanajjisa. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma injarin kadarin Kata kafa mururu sab'i jariyatin alaihi bila ta'firin, seperti itu. Jadi ya ini sudah pas banyak contohnya Pak ini. Jadi ya umul mahalla jadi maf'ulun bi, al mutanajjisa jadi apa? Seperti itu. Jadi dua Pak, dua Pak ya. Jadi saya tanya semua. Insya Allah besok ketemu masih sorop. Jadi solusinya seperti ini Pak. Kalau yang sudah bisa terbiasa atau setengah hafal, atau yang sudah setengah hafal, maka ya harus mencari tahu kedudukannya ya, kedudukannya. Namun untuk melatih baca, maka ada dua cara. Sampean itu dari yang berharkat dicari alasannya. Kalau ada yang tidak berharkat, dicari cara bacanya, seperti itu. Ya, Pak ya. Iya. Dicari ini. Makanya ya latihannya seperti itu. Di An-Nahwu At-Tadrib itu kenapa saya menggunakan Al-Qur'an, sampean bisa menganalisis satu persatu. Alhamdulillah misalnya. Lillahilladzi misalnya. Alladzi, oh ini si mausul. Oh ini kira-kira mahalnya mahal apa? Seperti itu. Tapi kalau Quran kan ada i'rabul Quran, sudah enak ya, seperti itu. Jadi i'rab sendiri kemudian cocokkan. Lalu yang tujuannya untuk peka terhadap i'rab masing-masing. I'rab masing-masing. Mau Yasin gak di i'rab misalnya, Yasin. Ya, itu beda-beda ya. Wal Qur'ani saja, wal Qur'anil Hakim. Ini kenapa ya kira-kira kok dibaca Qur'ani? Ayo Pak, coba Al-Qur'an lah ini. Wal Qur'ani, kenapa kita baca Qur'ani? Karena ada waw atof. Oh, kok waw atof, Pak? Waw. Demi, namanya ini sumpah Pak, wawul qasam. Waw kosam. Dan demi Quran Al-Hakim. Kenapa ya kira-kira ini dibaca Al-Hakim? Kenapa dibaca Hakimi? Atof. Oh, atof. Demi Atof. Quran yang mulia. bijaksana, Hakim. Sana. Penuh dengan hikmah ya, bijaksana. Penuh dengan hikmah. Yang penuh berarti itu apa? Nah, disebut nah. Iya kan? Maka di Al-Qur'ani Al-Hakim. Innaka laminal mursalin. Oh, innaka ini terdiri dari inna. Inna itu namanya harfu taukidin. Beramal menasobkan isimnya merupakan khobarnya. Maka kah di sini berupa isim. Domir. Hukumnya mabani, mahalnya mahal nasob, Pak, karena menjadi isimnya inna. Oh, mana khobarnya inna kah? Oh, itu terdiri dari syibhul jumlah atau wairu mufrad, syibhul jumlah, la minal mursalin. Nah, itu adalah susunan jar majrur disebut syibhul jumlah. Ya kan, syibhul jumlah ada dhorob, ada jar majrur. La minal, oh minal mursalin ini ada huruf min. Berarti al mursalin hukumnya jar. Jarnya menggunakan Alif. ya mursalin menggunakan ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Ala siratim mustaqim. Ya, atas jalan yang lurus misalnya. Oh, ala siratin jar majrur. Siratim mustaqimin itu susunan naat man'ul.
Tanzilal azizir rahim. Loh, ini kenapa ya kok nasab? Ayo Pak, misalnya Tanzilal azizir rahim itu mau dijadikan apa ayo? Tanzil. Hah? Iya. Dan tidak akan lepas dari yang ini. Dengan yang ini. Mana lah? Ya, Tanzilal azizir rahim apa terjemahannya? Menurunkannya. Zat yang maha perkasa ar-rahim. Dan zat yang maha penyayang. Menurunkannya seperti itu loh. Ayo kira-kira jadi apa itu? Tanggilan ya. Tanggilan fi'il. Kok maf'ulun bi, ciri-ciri maf'ulun bi harus terletak setelah fi'il Pak. Jadi objek. Maf'ul bihi ya. Karena maf Nah dari mana? Yang bihi. ayo Maf'ul yo. bihi. Yang benar dapat piring yo. Maf'ul bihi. Maf'ulun bi itu yang kepada menurunkan. Ayo kok tambah ngawur enggak? Tamyiz. Apa nih turun apa gimana maksudnya? Tambah ngawur juga. Tanggilan bukan fi'il. Sekarang bukan nih. Hah? Kenapa? Ajli. Bukan fi'il. Yang menurut. Ya bukan loh Pak, ikut wazan taf'ilan Pak. Fi'il wazan taf'il gak ada, itu masdar. Nazzala yunazzilu tanzilan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sampean lupa kalau Yang ada namanya maf'ul mutlak. Oh, maf'ul Ya mutlak. izin keluar, ya keluar. Iya, tahu bentuk. Maf'ul mutlak itu dengan menurunkannya. Asalnya apa? Nah, ini loh yang harus benar-benar jam tayang. Awalnya ya memang ada nazalah. Allah menurunkan tanzilan dengan menurunkannya seperti itu. Nazalah menurunkan, ada fi'il yang dibuang sama dengan saya bilang tiba-tiba ada kata kabira walhamdulillahi, ada kata-kata subhanallah. Itu buang tiba-tiba menjadi tanzilal azizir rahim dengan menurunkannya. Berarti Allah menurunkan dengan menurunkannya seperti itu loh. Allah yang maha rahim atau al-aziz Punya ya. Ar-Rahman-Ar-Rahim. ya, tanzilan. Itu namanya maf'ul mutlak dan itu pas bentuknya adalah masdar kan Masdar. kemarin itu masdar atau yang menggantikan ya gak boleh. Tanzilal azizi, al-azizi jadi apa? Tanzilal azizi. Pilihannya cuma 3 Pak. Maaf. Tanzilal aziz. Naat dari mana? Al-aziz dapat makna aziz yang maha itu karena berupa sifat mubalaghah. Al-aziz yang maha bijak, yang maha luar biasa, maha perkasa. Ya mudhaf ilaih seperti itu loh. Menurunkannya zat yang maha perkasa dan maha penyayang. Ya. Litunzira. Oh, ini lam apa ya? Kok tunzira itu berupa kalimat apa? Fi'il mudhari dimasuki li, agar. Oh, lam yang dimasuki mempunyai makna agar itu namanya apa? Itu namanya lam ta'lil atau lam kai. Litunzira, agar kamu memberi peringatan kauman kepada satu kaum, berarti menjadi nasab menjadi maf'ulun bi, objek. Ma'unzira, yang tidak diberi unzira, berarti bentuknya adalah fi'il madi mabni majhul dari kata anzara diikutkan wazan unzira au fi'ila. Oke. Jadi itu gambarannya Pak ya khususnya. Jadi silakan bisa mengirobi kalimat yang sudah ada harokatnya menebak kata per kata irob tersebut. Nah, karena sampean selama apapun mengikuti program materi ini tanpa praktek seperti itu, ya nggak bisa. Sehingga
harus praktek, baik itu praktek tadi mengembalikan dari bawah ke atas, maksudnya dari yang tidak ada harakatnya kita angkat kasih harokat dengan mencari alasannya, atau kalau kita benar-benar pemula yang carilah yang ada harakat tapi kita analisis alasannya, karena setiap bacaan itu punya alasan. Ya asalkan jangan langsung mengi'rab juz amma, nanti itu ribet. Kenapa? Banyak yang dibuang. Loh Pak, kalau yang juz amma itu. Nanti nyampe pada idza samaun syaqqat. Apalah kok setelah idza langsung tiba-tiba ada isim yang dibaca rofa di situ. Fi'il gak ada. Terus mubtada gak ada. Seperti itu, iya. Jadi itu idzan syaqqatis samaun, syaqqat asalnya menjadi idza samaun syaqqat. Jadi banyak yang dibuang, Pak. Ya mungkin ini Pak, kok kayaknya tinggal 5 menit, Pak. 5 watt ini Pak. Ini sudah jam 9. Ya Pak ya. Besok masih ada. Besok terakhir, besok sorob. Sekaligus saya review sorob, langkah-langkahnya apa kalau sorob. Saya enggak Pak, saya enggak mau menekankan ke sorob sampean ini, tapi ya suatu saat kan saya masih tunggu. Jadi untuk yang ini kan sudah selesai. Saya masukkan, gabungkan dengan grupnya Pak Sunaryo semuanya. Ya lama, pokoknya numpuk di situ Pak. Ya kan, ya asalkan jangan share atau hal-hal yang apa, tapi kalau mau sharing seperti itu, maksudnya kalau tanya ringan-ringan insya Allah ini. Karena apa? Karena itu grup saya tunggu untuk latihan untuk apa? Untuk setoran. Karena saya akan nanti siapa ya kira-kira yang sudah mau setoran dari materi yang sudah dihafal tadi. Nah, siapa ya kira-kira yang sudah sanggup menghafalkan, ya paling tidak menjawab pertanyaan ini, ya Pak semuanya Mbak. Jadi silakan seperti itu. Anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya ini, ya Rabbi ini apa? Iya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk masalah nahu, dan mohon maaf ini karena targetnya itu kemarin itu cepat selesai karena ini ada perubahan. Kalau dulu itu yang pakai rumus ini yang itu cuma 8 kali pertemuan Pak selesai. Namun ketika praktek Fathul Qorib ternyata masih kurang seperti itu loh. Kenapa saya ganti lagi ke An-Nahwu Tadribi itu? Karena ketika masuk ke Fathul Qorib itu banyak yang kurang Pak Sunario. Ada namanya masdar muawwal yang itu gak tercover. Kemudian ada istilah apa ya, banyak yang pokoknya yang tidak tercover di materi slide tadi. Jadi itu hanya sekedar gambaran. Makanya enaknya ya 2 dipadukan seperti itu loh. Baik Pak ya, kita akhiri, mudah-mudahan besok masih dipertemukan kembali Pak semuanya, Pak Usnaini, Pak Arif, semuanya mudah-mudahan masih disehatkan, masih dipanjangkan umur kita semua. Besok sudah tanggal 25. Saya ngejar At-Tadrib jilid 4 juga ini Pak, ya mudah-mudahan hatam di akhir Ramadan ini. Nah, juz 4 itu ternyata agak tebal juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibadul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisirri barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sayyidina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabillahir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.